Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin rahimakumullah. Di dalam kehidupan kita ini seringkali ditimpa berbagai musibah, didera oleh duka nestapa, sehingga membuat kita ini merasa sedih, larut dalam kesedihan, merasa sakit. Bahkan ini tak jarang membuat kita ini terpuruk dalam duka. Dan ini kesedihan, kepedihan itu bisa disebabkan oleh sesuatu yang sudah terlewatkan atau berkenaan dengan hal yang dikhawatirkan yang akan terjadi nanti. Ataupun kepedihan yang tengah kita alami. Kadang seseorang ini berduka disebabkan mengingat masa yang lalu yang buruk, yang pahit, atau dirundung oleh kekhawatiran yang membayangkan pada saat dia membayangkan derita yang akan diperkirakan nanti ini akan menimpanya. Juga terkadang ini diliputi oleh kegundahan dalam duka mendalam ketika musibah tengah menderanya. Sedih dia disebabkan duka yang sedang dia rasakan yang begitu mendalam. Oleh karena itu para ulama mengatakan bahwa rasa sakit di hati ini jika berkaitan dengan masa lalu disebutkan dengan al-huzn. Kalau ini berkaitan tentang masa lalu dinamakan al-huzn. Sedangkan apabila berkaitan dengan hal yang akan terjadi di masa yang akan datang, dalam bahasa Arabnya dalam ungkapan itu namakan alham, yaitu kekhawatiran. Adapun jika ini berkaitan dengan masa sekarang yang dirasakan kegundahan, kegelisahan sekarang ini dinamakan dengan al-gham. Ketika tersebut kesedihan, kekhawatiran dan kegundahan ini adalah gejolak dalam hati. Yang jika hati ini telah ditimpa hal tersebut maka akan membuatnya al-ajaz, lemah, susah tidur, pikiran tak tenang, sikap dan perilakunya pun menjadi tidak stabil. Bahkan ini bisa terlihat nyata dari raut wajah seseorang. Karena terkadang kita bertemu dengan seseorang kawan, meski tak sepatah kata pun dia ucapkan, kita bisa langsung menerka bahwa ia sedang bersedih. Hal itu terjadi karena ini bisa terjadi disebabkan kegundahan hatinya yang terlihat nampak sekali dari wajahnya tersebut. Meskipun tadi dia tidak mengungkapkan, tidak curhat dia. Keadaan seperti ini kaum muslimin bisa menimpa kepada setiap orang, kepada siapapun. Disebabkan oleh keadaan, ya, situasi yang silih berganti, tilkal ayyam nudawilu bainan nas. Dan ini hari-hari ini dipergantikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi setiap siapapun itu. Kemudian jika kita perhatikan setiap orang yang menempuh berbagai cara untuk menghilangkan kegundahan tersebut, dengan cara apapun dia, bahkan ada yang berbayar, dan mereka lakukan tersebut untuk menghilangkan tadi kegundahan di dalam hatinya. Namun uh, tidak akan berhasil. Seseorang itu sulit untuk berhasil apabila tidak dengan cara yang terbaik, yaitu obatnya, yang manjurnya adalah sepenuhnya kita ini yang memiliki hati. Kita kembali kepada sesuatu zat yang memiliki hati ini. Siapakah yang memiliki hati? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kuncinya, yaitu ala bizikrillah tatmainnul qulub, yaitu dengan kita berzikir kepada Allah, satu-satunya yang membuat hati kita ini gembira, tenang, itu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepadanya, dan niscaya kesedihan tersebut, kekhawatiran, kegundahan akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan tersisa sedikit pun. Maka zikir ini adalah kunci dalam ketenangan hati kita ini. Jiwa kita menghilangkan kesedihan. Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan di dalam firman-Nya tadi itu, yaitu ala bizikrillah tatmainnul qulub. Dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hati ini menjadi tenang. Sekian kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala
mudah-mudahan memberikan kepada kita semua ketenangan di dalam hati kita, sehingga kita merasa hidup ini mudah dan dimudahkan segala urusan kita. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.